Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Papa Tafiani. Kali ini saya akan membuat video hari kedua dengan menjawab pertanyaan mengenai metode individual system, lalu metode variation system, dan yang terakhir teori dasar dalam psikologi. Yang pertama, apa pengertian individual system? Individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Yang kedua, mengapa pendekatan yang dilakukan harus individual system? Karena pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keadaan masing-masing anak. Yang nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan pendekatan secara individual system? Tujuannya agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap atau small step system. Yang keempat, di bimbang murid dan guru memiliki peran masing-masing. Sebutkan apa peran guru dan murid. Peran anak ialah sebagai subjek belajar, artinya anak berperan aktif di dalam proses bermain sambil belajarnya. Dan motivator berperan memberikan motivasi dan apresiasi kepada anak agar semangat belajarnya semakin hari semakin menggelora atau semakin meningkat. Yang nomor 5, apa perbedaan antara metode individual system dengan classical system? Kalau individual system adalah jumlah murid lebih sedikit, materi disesuaikan, kurikulum menyesuaikan. Sedangkan classical system jumlah muridnya banyak, materinya disamakan, dan kurikulumnya sudah ditentukan. Nomor 6, bagaimana cara yang dilakukan motivator agar dapat melakukan pendekatan secara individual system? Cara menerapkan individual system adalah tidak memperlakukan anak secara klasikal. Lakukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakter dan kesukaan anak masing-masing. Nomor 7, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara individual system? Dampaknya, maka setiap anak atau murid akan mendapatkan perhatian yang lebih personal dan peningkatan minat belajar. Yang nomor 8, apa dampak yang akan terjadi bila pendekatan dilakukan secara classical system? Dampaknya itu anak cepat bosan, kesulitan dalam memahami secara mendalam. B, apa pengertian variation skill? Variation skill adalah kemampuan yang harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar. Yang nomor 2, mengapa kegiatan belajar harus divariasikan? Karena anak mempunyai rentang konsentrasi yang pendek, mudah teralihkan, dan cepat bosan pada satu kegiatan. Nomor 3, apa tujuan yang ingin dicapai dengan memvariasikan kegiatan belajar? Tujuannya agar anak tidak merasa bosan, semakin tertarik, bersemangat, dan antusias dalam kegiatan. Yang nomor 4, sebutkan 3 aspek belajar. 3 aspek belajar itu yang pertama afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nomor 5, kegiatan apa yang termasuk aspek kognitif? Kegiatan aspek kognitif itu seperti membaca dan berhitung. Yang nomor 6, kegiatan apa yang termasuk aspek afektif? Kegiatannya aspek afektif adalah bernyanyi, berdialog, dan berdongeng. Nomor 7, kegiatan apa yang termasuk aspek psikomotorik? Kegiatannya itu terbagi menjadi 2. Aspek psikomotorik ini terbagi menjadi 2, yaitu ada motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar itu seperti menangkap dan melempar. Kalau motorik halus itu mewarnai, menarik garis, dan menulis. Yang nomor 8, bagaimana cara motivator memvariasikan kegiatan belajar dengan aspek belajar? Dalam variation skill kita mengenal istilah teori Bandul, di mana kegiatan utamanya adalah kegiatan bermain, baca-bacaan. Mengapa disebut dengan teori Bandul? Karena Bandul mempunyai sifat yaitu selalu kembali ke tengah. Jadi teori Bandul mempunyai kegiatan prioritas atau kegiatan
banyak dilakukan dibanding dengan kegiatan selingan. Yang nomor 1, apa yang dimaksud dengan the law of effect atau hukum akibat? The law of effect atau hukum akibat adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akibatnya akan diulang. Yang nomor 2, apa yang dimaksud dengan the law of exercise atau hukum latihan? Ketika suatu kegiatan yang terus diulang, maka akan berdampak mampu. Yang nomor 3, apa yang dimaksud dengan the law of readiness atau hukum kesiapan? The law of readiness ini makin menyenangkan, dampaknya akan menumbuhkan minat belajar yang menggelora.